Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam warahmatullah. Mami sehat? Alhamdulillah. Mi, aku mau nanya dong Mi. Kemarin tuh aku baru nonton film drama Korea gitu Mi. Kamu pecinta drakor? Ketahuan. Iya, Mi, ketahuan malu. Jadi di film itu tuh kayak ngomongin soal apa ya, satu game Mi, judulnya Squid Game Mi. Satu game gitu, tapi yang taruhannya tuh uang, tapi yang orang masuk ke situ tuh Mi, orang-orang yang emang kayak yang lagi emang mau nggak mau ikutan game itu Mi, karena mereka tuh butuh uang gitu Mi. Tapi Jadi taruhannya kok jadi kayak nggak punya pilihan gitu ya? iya Mi. Padahal itu pilihan dua-duanya berat ya. Maksudnya iya, lanjutkan. Mangga. Jadi Mi, waktu itu aku nonton itu aku kira tuh game kayak gimana gitu kan, emang booming banget. Pas aku nonton, ih kok game gini banget ya, demi uang yang cuman sekian puluh juta atau berapa ratus juta itu teh mereka tuh oke lah bunuh orang aja nggak apa-apa, yang penting aku itu gitu, yang penting aku menang dan aku bisa hidup bebas utang di apa sih di kehidupannya gitu Mi. Itu gimana ya Mi, soalnya kayak aku teh ih kok jadi mirip kayak yang waktu itu loh Mi, yang lagi booming kemarin tuh, yang aku lihat tuh yang pinjol itu kan mirip ya Mi, minjem uang cuman buat apa hidup, buat beli apa, buat lifestyle kayak gitu-gitu. Itu gimana Mi? Jadi awal ini tentang berarti apa ya, akar masalahnya adalah hutang kali ya? Hutang dan hidup kali ya Mi, maksudnya Hutang dan lifestyle hidup. kali ya Mi. Lifestyle ya. Akar masalahnya ya, maksudnya akar masalahnya adalah hutang yang ketika orang sudah kelilit hutang, dia kayak nggak punya pilihan lain. Iya Mi. Pilihannya cuman ngikutin permainan yang bahkan taruhannya adalah nyawa gitu ya. Ya, padahal awal orang berhutang itu macam-macam ya. Macam-macam. Ya, ada yang mungkin orang berhutang karena memang kebutuhan yang make sense lah ya, yang memang oke, aku berhutang, tapi misalnya aku bisa kok insya Allah untuk memanage keuangan sehingga plan keuangan aku aman. Kalau yang kayak gini mungkin lebih aman ya, nggak sampai gali lubang tutup lubang atau sampai dia kayak nggak punya pilihan gitu loh, ya kan? Nah, kenyataannya kadang-kadang ada orang-orang yang berhutang itu harusnya dia nggak utang, tapi dia hutang gitu. Cuman gara-gara lifestyle kah? Pengen barang-barangnya mewah kah? Ya. Ada yang kayak gitu Ya. Pingin HP baru. Pengen HP baru gitu. Atau cuman gara-gara apa nih biasanya? Biasanya mah kalau yang ini mah ya maksudnya yang kisaran umur 20 yang baru beres kuliah, baru beres sekolah nih, yang kerja. Mereka kan kalau misalnya belum punya kerja kan belum punya penghasilan nih. Kadang tuh ngelihat temennya, ih dia pakai baju bagus, dia pakai HP merek itu. Misalnya. Aku juga malu nih, nggak. Jadi sampai orang belum punya penghasilan pun berani berhutang, itu kan agak ekstrim. Itu kan aduh, belum punya penghasilan dan beraninya berhutang gitu, dan mungkin sistemnya juga kayak ada loan trap itu sengaja menjebak orang untuk berhutang gitu loh, yang memang ya ujungnya nanti ya merugikan yang menghutang gitu. Artinya yang apa ya, yang hutang nanti dia harus rela menjual yang paling berharga. Kalau yang di film itu dia rela bahkan menjual jiwanya, menjual raga ya itu ya, nyawa, menjual nyawanya gitu, untuk gara-gara demi uang atau demi menutup hutang ya. Masya Allah. Bahkan mungkin ya itu tadi, ada orang-orang yang memang sudah jadi lifestyle berhutang, dia sampai kayak nggak punya beban gitu di hidup dia kalau dia sedang berhutang. Itu kan berarti sudah, maaf ya, ya orang normal mah berhutang ada kecemasan, ada ketakutan,
nggak nyaman gitu ya, ini normal. Ini ada yang di luar batas normal sampai dia nggak takut, dia nggak cemas gitu, ya udah gitu. Ya, utama bisa dibayar gimana nanti gitu. Nah makanya itu tadi orang-orang yang mungkin pragmatis kali ya. Pragmatis itu nggak mikir nanti gimana ya, nanti bayarnya gimana, nanti plannya gimana, enggak. Ya udahlah, gimana nanti aja gitu. Dan biasanya orang-orang pragmatis gimana nanti aja itu akan membayar hal-hal murah dengan sangat mahal. Iya Mi. Mahal banget bayarannya karena dia tanpa plan, tanpa itu tadi kayak misalnya ya kayak misalnya kita ngomongin tentang dunia, ya udah kita nikmatin aja dunia gitu. Hari akhirat mah gimana nanti gitu. Padahal Mami di akhirat. Padahal kita di sini ya secukupnya, seperlunya gitu loh. Justru nanti goals kita, tujuan kita itu bukan di sini tapi di sana gitu. Yang memang tujuan kita itu kita abaikan demi yang terdekat, yang di depan mata gitu. Jadi gimana nih? Ya kalau dari ajaran agama sendiri ya, subhanallah, kalau kita kepoin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang agama tidak melarang hutang. Hutang tidak berdosa, nggak dosa, nggak dosa. Tapi tetap dengan catatan manajemen keuangan dan beberapa catatan berat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu catatannya parada berat loh. Misalnya ada seorang sahabat Rasul yang sahabat yang baik, soleh, dia nggak punya dosa besar, dia nggak punya kekurangan yang gimana-gimana, tapi Rasul enggan menyolatkan jenazah. Kenapa Rasul gitu? Beliau berjasa, beliau orang baik, beliau gini-gini gitu. Karena melihat riwayat hutang. Coba, iya, sampai Rasul enggan, iya, Rasul enggan menyolatkan gitu. Karena mungkin Rasul ngerti ya mekanisme hutang ini, dia misalnya sehebat apapun, sesoleh apapun, kebaikannya segimanapun, tapi dia masih punya hutang kepada manusia. Dan itu seakan-akan ini kayak aku pengen apa ya, ngebacain nih ya, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati jenazah yang mempunyai hutang, kemudian belum membayar dan tidak mempunyai harta peninggalan. Ini kan ending yang ini endingnya nggak bagus gitu ya. Padahal dia menjalani kehidupannya bagus, cuman karena sedikit kepleset, sedikit pragmatis, sedikit kurang mikir ke depan gitu, akhirnya hal-hal yang dia kumpulkan ketahan, yang dia kumpulkan ketahan gitu, sampai Rasul nggak mau nyolati. Rasul kenapa nggak mau nyolati? Karena memang ada yang menahan. Hak orang di dia itu harus segera dituntaskan gitu. Nah, serem banget. Sampai nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru mensalatkan jenazah orang tersebut ketika ada sahabat, karena mungkin kasihan ya, ini tuh riwayatnya orang baik-baik gitu loh, gak disolatin. Ini kok mirip dosa apa ya? Dosa berat gak sih? Rasul nggak mau nyolatin gitu. Berat ya, seberat apa gitu kok Rasul nggak mau nyolatin. Akhirnya para sahabat yang sayang sama dia, yang peduli sama dia, aduh nggak disolatin, sayang banget. Padahal sholatnya Rasul, apalagi sholatnya kaum mukmin. Ini Rasul kalau nggak mau nyolatin berarti yang lain kan berarti bukan nggak boleh. Jadi kayak gitu ya, gitu aja sih. Seberat itu kah gitu endingnya? Sebenarnya dalam kehidupan kita ini, kita jangan jadi pragmatis, kita harus ngerti endingnya apa nih gitu. Ujungnya, ujung aku ngutang nih apa nih gitu. Kalau ujung kamu ngutang adalah produktivitas, ujungnya adalah memang kamu melihat sebuah kemampuan untuk membayar,
ujungnya adalah ya tidak dilarang gitu. Tapi kalau ujungnya menyulitkan diri kamu, menyulitkan keluarga, ya kan? Kalau meninggal atau ditagih lah ya. Kalau ditagih itu yang cemas bukan hanya penghutang, istrinya Keluarganya cemas, juga ya. anaknya juga cemas, gedor-gedor pintunya setiap tanggal berapa misalnya, ayah datang lagi gitu, itu pasti cemas gitu. Artinya dia membawa dirinya dan keluarganya dalam situasi yang nggak baik gitu. Makanya ini yang Rasul sampai nggak mau nyolatin, sampai ada sahabat yang simpati gitu. Jadi beneran nggak disolatin sama Rasul, sampai ada yang datang, ya udah Rasul gitu, aku yang akan membayarkan, baru disolatin. Itu kan berat banget ya. Coba bayangkan kalau nggak ada yang datang membayarkan hutangnya terus ngegantung gitu. Apa sih? Padahal ya yang terbaik ketika ada jenazah itu ketika wafat ya, tes gitu, dia langsung bilang segerakan aku gitu kan. Arti disegerakannya ya dimandikan, kemudian dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Ini kalau nggak disolatin, nunggu berapa hari nggak dikubur gitu kan. Ya Allah, subhanallah. Jadi kita kayak harus beneran jangan gampang ya, jangan beraninya, karena takut keikut pola pikir atau lifestyle sekarang. Kan semua orang sekarang ngutang gitu. Kalau ada yang bisa dikredit, ya kenapa harus cash? Kan gitu. Kalau Rasul, kalau bisa cash, kenapa harus kredit? Itu kan pola pikirnya udah kebalik-balik udah ya, Mi. ketwist gitu loh, ketwist itu udah kebalik gitu. Ini aku jadi keingat hadis Rasulullah yang seperti itu ya. Bahkan ini, dosa selama hidup tidak akan diampuni hingga masalah hutang selesai. Berat banget nih. Kok ketahannya sampai segitunya ya, nggak akan diampuni sampai hutang piutang selesai. Alhamdulillah gitu kalau yang kita ada spare harta atau anak-anak kita ada. Kalau semuanya nggak ada gitu. Soalnya ini loh, Mi, kadang kalau yang aku lihat di lingkungan tuh kayak bahkan yang minjem uang tuh sebenarnya buat hal-hal yang daily gitu, Mi. Hal-hal sesepele apapun jadi ting hutang gitu kan. Ya udahlah, minjem aja ke si hutang itu gitu. misalnya, nanti juga bisa dibayar. Tapi ada kalanya pas minjem tuh, aku tuh nggak punya uang banget loh, aku kemarin nggak makan loh, kayak gitu-gitu loh, Mi. Padahal tuh kalau misalnya pas kita lihat di kehidupan sehari-harinya tuh kayaknya dia tuh dia masih santai aja gitu, Mi. Maksudnya nggak ada beban. Tapi kalau misalnya pas ditanya mah kayak playing victim gitu ya. Iya, Mi. Jadi ya salah satu efek buruk berhutang ya, ngutang itu gampang banget, enteng banget. Yang ngebayarnya orang macem-macem, ada yang sangat gampang bayar, ada yang berbelit-belit muter gitu kan, atau bukan hanya muter, bahkan dia playing victim, nangis-nangis gitu kan, memelas, atau bahkan dia bisa sampai bohong. Nah sebenarnya ini sih sebenarnya yang dosanya berkali-kali lipat ya, Mi. Ya, dosa yang dikhawatir. Kenapa hutang ini kayak dikasih lampu merah di dalam agama? Karena nanti takutnya arahnya ke sana gitu loh. Nanti keluar bohongnya, keluar bukan melas, ya dia merendahkan martabat dia gitu. Jadi harga diri dia itu pasti diinjek lah ya sama orang gitu. Karena kan nggak bisa komitmen, nggak dipercaya orang juga gitu ya. Jadi kita kalau manusia itu kayak tinggal ampasnya doang gitu. Kamu apa sih gitu, cuma hutang doang gitu kan tinggal ya, nggak ada pride kita tuh nggak ada. Padahal dalam agama menjaga pride, izzatul Islam, izzah itu harga diri, kehormatan itu nomor satu. Nggak boleh kita meletakkan harga diri kita di kaki manusia. Kita kalau punya hutang pasti nanti, aduh aku harus nurut, patuh,
mau diatur, bener nggak sih? Iya, Mi. Iya kayak utang negara aja kan, nggak ada yang setulus itu gitu loh, nggak ada yang setulus itu. Pasti orang misalnya ngasih hutangan gitu, apalagi kalau misalnya yang sistem-sistem kapitalis gitu kan, pasti melihat kamu punya apa yang bisa aku Ambil ya, Mi. gitu. Orang itu namanya loan trap, jebakan hutang. Misalnya, Desri kamu mau ngutang gitu, berapa? 5 juta, kamu punya apa? Kan gitu. Pasti ada Kamu jaminan. punya apa? Aku punya motor, motor kamu harganya berapa gitu? 10, 20 gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Nah, Padahal kalau orang tulus biasa ya sudah, kalau kamu bisa bayar aman gitu. Tapi kalau orang yang beneran nge-trap, ngejebak kamu gitu, pengennya ada sistem yang seperti itu. Dan itu biasanya sistem yang sudah masif terstruktur gitu. rapih banget ya, Mi. Membuat orang menyerahkan yang paling berharga dari cuman tawarannya atau iming-iming hutang tadi. Soalnya nyambung lagi ke yang film tadi juga gitu kan, Mi. Jadi dia menyerahkan nyawa dia gitu, Mi, demi ikut game itu, dan ya dapat uang segitu dengan gambling, Mi. Sebenarnya dia menang gak menang juga dia sebenarnya nggak tahu gitu, Mi. Tapi segala cara dia lakuin, yang penting ambil uang gitu, yang penting bisa dapetin hadiah. Ya, menghargai kehidupannya hanya dengan cara yang kayak orang udah nggak mentok gitu loh. Emang gak ada cara lain gitu untuk ngedapetin yang lebih berharga, yang lebih menyelamatkan diri? Karena yang paling berharga dari kita adalah darah kita. Kan kita harus menjaga darah kita, menjaga harta kita, menjaga kehormatan kita, menjaga, ya itu kewajiban kita. Tapi kalau misalnya kita udah kelilit utang, entah itu utang secara pribadi, personal, orang per orang, atau utang negara, itu kayak kita udah nggak punya kedaulatan, nggak punya harga diri lagi gitu loh. Ya kamu mah sudah jadi budak aku karena udah kejual semuanya gitu, udah kejual. Jadi harga kamu sebenarnya nggak semurah itu, kamu tuh mahal. Tapi karena kamu sudah kena trap, kamu bisa aku jual murah. Allah. Serem. Masya Allah ya. Dan itu memang cara-cara satanik ya, cara-cara setan untuk membuat manusia nilainya rendah. Padahal manusia ini unlimited gitu. Coba kalau dia lebih kreatif, coba dia kalau lebih mandiri. Mandiri itu artinya, jadi gini ya, sampai ada quotes, jangan menghabiskan uang yang nggak ada. You have no money, kamu nggak punya uang gitu. Kalau orang normal ya kamu nggak bisa menghabiskan apa-apa, tapi kamu bisa menghabiskan uang yang nggak ada. Uangnya nggak ada, Tapi bisa dihabisin. tapi habis. Jadi kamu membayarnya pakai apa? Ya pakai aset kamu dong, gitu loh. Yang orang kayak sekarang tuh ngerasa kerja, akhir bulan bayar utang gitu kan. Kerja, bayar utang. Saya gajian kan, kadang kalau yang kerja tuh gajiannya cuma di awal atau di akhir bulan ya, Mi. Pasti berapa hari itu banyak yang bilang tuh, uang mah gajian mah cuma tahan 3 hari di dompet. Kadang kayak gitu, Habis Mi. itu udah ini ya. Bayar ini, bayar itu. Ya sampai ada istilahnya payday loan gitu ya. Jadi ya pokoknya kalau udah hari gajian ya itu tadi. Ini mau sudah sudah ada jatahnya semua, dan jatahnya adalah jatah hutang. Masya Allah. Nah ini aku garis bawahi juga bahwa memang tadi ya ada juga seorang sahabat yang bahkan wafat syahid ya. Yang syahid itu gimana sih? Wafat syahid itu dia langsung masuk surga. Tapi itu ditahan pintunya. Maaf ya, nggak boleh gitu. Why? Aku kan sudah menumpahkan darahku fisabilillah. Ini tuh udah puncak ibadah. Puncak
ibadah tertinggi sudah aku lakukan, kan terkaget-kaget kenapa aku ketahan gitu, ternyata masih punya hutang, masih punya kewajiban kepada manusia seberat ini. Padahal aku kan sudah mengorbankan jiwaku untuk Allah gitu. Apakah itu nggak cukup? Ternyata begitu loh. Makanya Rasul sendiri itu bukan tipe yang sangat berani mengambil hutang dan bahkan nggak punya lifestyle berhutang. Itu panci hutang, panci kredit, rumah kredit, motor kredit, HP kredit, semuanya kredit. Akhirnya kita ini jadi muslim yang apa coba, bayangkan aja sih, bayangkan muslim yang semua kehidupannya adalah kredit, yang tujuan hidupnya adalah melunasi hutang. Itu masih bagus ya, tujuan hidupnya melunasi hutang. Ini mah ada yang menghindari hutang dengan cara yang dosa, dengan bohong, dengan playing victim, dengan bla bla bla, yang membuat kita nggak respect sama sekali dengan orang-orang kayak gitu. Masya Allah. Aku tuh kalau ngeliatin, misalnya aku lagi main game nih misalnya, di game di HP. Kalau online kan suka ada iklannya gitu Mi. Nah iklan tuh rata-rata Hutang. pinjol. Pinjol tuh kayak yang dipermudah banget Mi. Iya. Sampai kamu nggak punya uang nih, tinggal klik ini aja, nanti dapat ini. Terus saya dikasihnya misalnya cuma 10 juta. Itu tuh kayak diiming-iming itu cuma yang mudah-mudahnya aja. Padahal mah kalau misalnya udah kejadian ya, yang didengar tuh kalau misalnya klik itu kan biasanya kan di HP mah langsung ambil database kayak gitu kan, bisa sambung kemana-mana gitu. Sampai yang diteror tuh yang ada di kontak HP, yang apa hubungan aku sama kamu, kenapa aku yang ditagih hutang padahal kamu yang ngutang gitu Mi. Jadinya berimbasnya ke orang lain Mi. Iya, berimbasnya ke orang lain. Luar biasa ya hutang ini ya, yang kita pikir ini hal simple, hal remeh lah ya, masa utang aja dipersulit. Maksudnya itu tadi, kalau sistemnya satanik, hutang itu dipermudah. Supaya apa? Supaya manusia ini fokusnya adalah berhutang dan berhutang. Sedangkan kalau di dalam agama, urusan hutang ini sangat dipersulit. Bayangkan kamu masuk surga dipersulit. Semua syarat sudah kamu penuhi, sholat sudah, zakat sudah, apa sudah, tek kena dihutang. Maaf gitu. Kenapa saya dipersulit gitu? Ya memang sulit gitu. Makanya kita jangan jadi manusia pragmatis yang mau mudahnya di jangka pendek, yang melupakan jangka panjangnya. Karena memang ini tadi kita ini nggak hidup jangka pendek ya. Kita harus memikirkan jangka panjang, keselamatan dunia akhirat kita, keselamatan hati, keselamatan keluarga, keselamatan bangsa. Bayangkan ini ada pejabat negara yang bilang, ya kan semua negara juga utang gitu kan, Amerika utang, Saudi utang, itu seakan-akan membiasakan ya, menormalisasi hutang. Itu tadi mempermudah sistem hutang. Tapi oke, semua negara hutang, ujungnya apa? Bahkan Amerika sendiri utangnya sekian triliun, yang ini utang siapa yang bayar gitu loh. Ngomongin Amerika, ngomongin kita lah ya. Kita juga banyak hutang. Ini yang mau ya, kalau di dalam waris mewaris ya, ada yang meninggal, ahli warisnya akan mendapatkan apapun yang ditinggalkan. Kalau yang ditinggalkan harta, ya dapat bagi-bagi harta. Kalau yang ditinggalkan adalah hutang, bagi-bagi hutang. Bagi-bagi hutang. Naudzubillah ya, jangan sampai ya kita meninggalkan keturunan kita du'afa, dalam kondisi lemah. Meninggalkan mereka dalam kondisi lemah itu dilarang, apalagi meninggalkan mereka bersama hutang kita. Ya Allah. Nah, Mi, kalau misalnya kita misalnya kan banyak yang minjem receh gitu Mi. Maksudnya kan kalau utang mah 500 juga kan nanti mah ditagih gitu ya Mi ya. Nah, apakah kita, kalau misalnya kita niatnya untuk melunasinya itu dengan cara bayar lebih atau gimana gitu? Misalnya aku nih misalnya punya utang misalnya ke teman gitu Mi.
waktu itu misalnya cuma buat bayar bakso doang. Oke. Tapi aku tuh nggak tahu sih harga bakso itu waktu itu berapa gitu Mi. Apakah aku bayarnya lebih kah atau gimana kah gitu. Ya biasanya nitip gitu ya. Heeh. Ini berapa? Kadang kalau nitip temennya nggak mau ngaku gitu kan. Iyalah udah gimana aja tapi kan kitanya ini ya. Pasti kalau kita fitrahnya bagus, kita akan aduh aku punya utang gitu kan, dan nggak tahu harganya, ya mending lebih sih daripada Mending kurang. lebih, Mending lebih daripada kurang. Nah kalau misalnya kurang pun ya orang bakal ngambil pelajaran, oh dia kalau dititipin ngasih duitnya kurang, dia next akan mencari solusi lah ya, biar seperti apa nantinya. Tapi kadang kalau di sini mah ini loh Mi, yang dipinjemin utang lupa, yang minjemin utang juga lupa Sama-sama nominalnya lupa berapa. ya saking dipersulitnya hutang dalam Islam ya. Hutang itu kalau di dalam Islam tuh rada dipersulit gitu, termasuk tadi yang aku bilang tokoh agama yang selevel Rasul nggak mau nyolatin, kemudian malaikat penjaga pintu ini juga nggak mau, ini kan dipersulit luar biasa gitu. Tapi kalau yang sistem satanik sangat dipermudah. Aku tadi mau ngomong apa sih? Selalu lupa. Mau ngomong apa sih? Tadi kan aku ngomongin masalah apa ya Mi? Sama-sama lupa. Itu loh Mi, yang bayar utang lebih. Terus kalau misalnya punya utang yang minjemin uangnya Sama-sama lupa. Ya, oh ya aku mau bilang bahwa dalam Islam itu hutang dipersulit. Salah satu dipersulitnya adalah harus dicatat ya Mi? kedua belah pihak. Ya, kenapa? Ya karena rawan Lupa. Bahkan mungkin kalau orang hati-hati sih, aku nggak berani ngutang kalau nggak ada catatan. Kenapa? Karena arahan dari agama harus ada catatan. Artinya memang ribet banget sih mau ngutang dicatat-catat gitu. Ya udah diinget-inget aja gitu kan. Justru keribetan itu membuat kita berpikir, oh iya ya, itu mau ngutang aja ribet, males Iya. harusnya begitu. Gitu ya. Tapi memang kadang-kadang beberapa kebutuhan kita nggak bisa dihindari dari hutang, ya kan? Ada saat-saat posisi-posisi, abang jangan dihancurin Soleh. Ada saat-saat memang kita kayak terpaksa berhutang, tapi ya itu tadi, ketika kita berhutang kita harus benar-benar bertanggung jawab dan ngeplan. Jangan sampai kita tidak bertanggung jawab yang ujungnya efeknya adalah kita kehilangan banyak kebaikan, harga diri kita, kenyamanan kita, kejujuran kita, atau bahkan jaminan surga kita gitu. Semuanya jadi serba kita dirugikan gitu loh oleh sifat pragmatis kita sendiri. Jadi intinya kita diperbolehkan hutang asal kita punya planning, tanggung jawab, dan tanggung jawab, planning, dan ya ada kemauan kali ya Mi, dan nggak boleh dijadikan lifestyle. Kalau memang itu tadi yang aku bilang, kalau bisa cash. Kenapa kredit? Jangan kebalik. Kalau bisa kredit kan ya kadang iming-imingnya 0%, 0% 3 tahun loh, 0% loh. Kita 3 tahun masih hidup atau enggak ya Mi? 3 tahun saking dimudahinnya sistemnya 0%, misalnya 3 tahun, dan udah matic ininya ke debit, kepotongnya matic. Kamu nggak perlu setiap bulan ngantri KTM, ngantri atau enggak, ke debit, saking mudahnya gitu loh. Akhirnya dengan kemudahan begitu orang kan oh iya ya gitu, why not gitu. Tapi itu tadi, itu tetap dalam agama Islam, karena Islam itu kan ngejaga ya, sebenarnya pengen menjaga jangan sampai terjadi sesuatu yang merugikan harta kamu, kehormatan kamu, agama kamu, itu jangan sampai. Makanya sampai begitu pun dipersulit semua sama Islam. Masya Allah Mi. Bismillah ya teman-teman. Ya pokoknya jauhin hutang deh Sebisa mungkin. sebisa mungkin. Kalau Jauhin hutang. Apalagi kalau kita belum benar-benar produktif, jangan deh. Jangan dulu, mending hidup secukupnya aja.
Semoga Allah bahkan salah satu doa yang diajarkan Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal maghram wal ma'sam. Wal apa itu banyak ya ininya, paketnya. Apa artinya? Ya Allah, jauhkan aku dari lilitan hutang. Ini doa loh. Kan ada ironi, ya Allah jauhkan aku dari lilitan hutang. Habis ini aku mau hutang apa ya? Iya, kenapa disandingkan dengan maksam? Jauhkan aku dari lilitan hutang dan dosa, karena hutang dan dosa ini cuman next level aja. Setelah ini adalah dosa, seakan-akan begitu gitu. Makanya dua-duanya jangan deh. Kalau pintunya adalah hutang, maka dalamnya adalah dosa. Takutnya adalah dosa gitu. Allahumma inni a'udzubika minal maghram wal ma'tam. Jauhkan aku dari lilitan hutang. Wal haram. Nah, banyak sih ya itu yang kita minta dijauhkan dari apa sih? Dari bla bla bla, salah satunya maghram. Ternyata yang diinginkan di dalam Islam adalah kedaulatan, harga diri, kekuatan, berdiri di atas kaki sendiri, nggak ngerepotin, nggak nyusahin. Jadi sistem masyarakat yang mandiri, sistem masyarakat yang memang dia hidup dengan keringat dia, sistem masyarakat yang ya dia menghabiskan uang yang memang di tangan dia gitu loh, bukan uangnya nggak ada tapi udah habis gitu loh. Karena uang nggak ada, kita misalnya punya hutang 20 juta, gaji cuman misalnya berapa? 3 juta 3 juta gitu. UMR. Ini uangnya aja nggak ada tapi udah habis gitu loh, gimana kita? Nggak kerasa ya, ngabisin uang mah air. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah teman-teman, semoga makin pinter lah ya mengelola keuangannya, mengelola harga dirinya, mengelola kesehatan mentalnya ya, karena itu tadi pasti hutang mah kita keganggu gitu dengan gedoran debt collector, dengan tagihan-tagihan gitu, pasti aduh habis deh gitu. Jadi kita nggak happy pas nerima gaji itu, bukan gitu, tapi habis deh. Barakallah, paling gitu. Hatur nuhun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.